Hadratus Yaih Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari adalah seorang ulama besar bergelar pahlawan nasional dan merupakan pendiri sekaligus Rais Akbar, pimpinan tertinggi pertama, Nahdlatul Ulama. Beliau adalah putra dari pasangan Kiai Haji Asy'ari dengan Nyai Halimah, dilahirkan di Desa Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur. Beliau memiliki julukan Hadratus Yaih yang berarti Maha Guru dan telah hafal Kutubus Sittah, hadits 6 riwayat, serta memiliki gelar Syaikhul Masyaikh yang berarti gurunya para guru. Dan memiliki anak bernama Kiai Haji Ahmad Wahid Hasyim yang merupakan salah satu pahlawan nasional perumus Piagam Jakarta, serta cucunya yakni Kiai Haji Abdurrahman Wahid, merupakan Presiden RI keempat. Terbentuknya Nahdlatul Ulama sebagai wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan semata-mata karena Kiai Hasyim Asy'ari dan ulama-ulama lainnya ingin melakukan inovasi, namun memang kondisi pada waktu itu sudah sampai pada kondisi genting dan wajib mendirikan. Dan wajib mendirikan sebuah wadah. Di mana saat itu, di Timur Tengah telah terjadi momentum besar yang dapat mengancam kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terkait penghapusan sistem khalifah oleh Republik Turki modern dan ditambah berkuasanya rezim mazhab Wahabi di Arab Saudi yang sama sekali menutup pintu untuk berkembangnya mazhab lain di tanah Arab saat itu. Menjelang berdirinya NU, beberapa ulama masyhur berkumpul di Masjidil Haram dan sangat mendesak berdirinya organisasi untuk menjaga kelestarian Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah melakukan istikharah, para ulama di Arab Saudi mengirimkan sebuah pesan kepada KH Hasyim Asy'ari untuk sowan kepada dua ulama besar di Indonesia saat itu, apabila dua ulama besar ini merestui, maka akan sesegera mungkin dilakukan tindak. Dua orang itu adalah Habib Hasyim, Pekalongan dan Syekhona Khalil, Bangkalan. Maka KH Hasyim Asy'ari dengan didampingi Kiai Yasin, Kiai Sanusi, Kiai Irfan, dan KH R. Asnawi datang sowan ke kediamannya Habib Hasyim di Pekalongan. 3. Selanjutnya dilanjutkan dengan sowan ke Syekhona Khalil Bangkalan, maka KH Hasyim dan ulama lainnya mendapatkan wasiat dari Syekhona Khalil untuk segera melaksanakan niatnya itu sekaligus beliau merestuinya. 4. KH Hasyim Asy'ari telah menangkap dua isyarat kuat tersebut yang mengartikan bahwasannya Syekhona Khalil telah memantapkan hati beliau dan merestui didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Setahun kemudian, pada tanggal 31 Januari 1926 M. atau 16 Rajab 1344 H di Surabaya berkumpul para ulama se-Jawa Madura. Mereka bermusyawarah dan sepakat mendirikan organisasi Islam Nahdlatul Ulama. Pemikiran KH Hasyim Asy'ari tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ulama dalam bidang tafsir Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad, dan fikih yang tunduk pada tradisi Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa sampai sekarang ulama tersebut termasuk mereka yang mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Pemikiran inilah yang diterapkan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang menyatakan sebagai pengikut, penjaga, pelestari, dan penyebar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam pandangan KH Hasyim Asy'ari tidak memiliki makna tunggal, tergantung perspektif yang digunakan. Paling tidak terdapat dua perspektif yang digunakan untuk mendefinisikan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu teologi dan fikih. Namun, jika ditelusuri lebih lanjut melalui karya-karya KH Hasyim Asy'ari, maka sebenarnya dapat diambil sebuah kesimpulan yaitu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah pada dasarnya lebih kepada pola keberagaman bermadzhab kepada generasi muslim masa lalu, yang cukup otoritatif secara religius. Resolusi jihad adalah suatu hasil dari perenungan dan penghayatan nilai-nilai Islam kebangsaan. Tak lama setelah merdeka, Indonesia kembali mendapat teror Belanda yang ingin kembali masuk menguasai Indonesia dari tangan Jepang. Presiden Soekarno mengutus Bung Tomo untuk menghadap KH Hasyim Asy'ari untuk meminta nasihat dan pendapat bagaimana kiranya hukumnya umat Islam menghadapi ancaman tersebut. Menanggapi hal itulah KH Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa yang kemudian diputuskan dalam rapat para konsul NU se-Jawa Madura.
Beberapa karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 1. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fi hadistil mautau asyrati sahwa bayani mafhumis sunnah wal bid'ah. Muqaddimah Al-Hanun Al-Asasi li Jamiyah Nahdlatul Ulama, anggaran dasar organisasi Nahdlatul Ulama. Risalah fi Ta'qidul Ahdi bi Mazhabil A'immatul Arba'ah, risalah untuk memperkuat pegangan atas mazhab 4. Arba'ina Haditsan Tata Alaku bi Mabadi, Jamiyah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana judulnya, kitab ini berisi 40 hadits. Adabul alim wal muta'alim fi ma yahtaju ilaihil muta'alim fi makamati ta'alimihi. Etika pengajar dan pelajar dalam hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pelajar selama belajar. Jasa Kiai Hasyim Asy'ari adalah mendirikan pondok pesantren hingga mendapat julukan Hadratus Syaikh. Mendirikan NU. Perjuangan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kiai Hasyim wafat pada tanggal 25 Juli 1947 M atau 7 Ramadan 1366 H. Saat itu di Kiai Hasyim menerima kedatangan utusan Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Bung Tomo yang hendak mengabarkan keadaan negara setelah terjadinya agresi militer 1. Pada 21 Juli 1947. Kiai Hasyim kaget sebab mendengar cerita dari utusan tersebut bahwa Singosari telah direbut oleh Jenderal Spoor. Mendengar kabar itu, Kiai Hasyim sangat kaget hingga ia jatuh pingsan. Sempat didatangkan dokter namun nyawanya tak bisa diselamatkan lagi. Ia dimakamkan di Komplek Pondok Pesantren Tebu Ireng, Diwek, Jombang.